Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat job seeker dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan channel Aryan Haris, satu-satunya channel yang fokus membahas mengenai persiapan memasuki dunia kerja, edukasi, motivasi, dan info seputar lowongan kerja. Khusus edisi kali ini, channel Aryan Haris bekerja sama dengan Training Development and Motivation Center akan menerbitkan sertifikat pelatihan khusus kalian yang telah menyaksikan video pelatihan ini sampai dengan selesai. Yang pastinya, sertifikat tersebut sangat bermanfaat untuk nilai poin tambah berkas lamaran kerja pada saat kalian ingin melamar kerja nanti. Adapun syarat mendapatkan sertifikat pelatihan kali ini yakni dengan cara 1. Follow Instagram Aryan Haris Official dan subscribe channel YouTube ini serta jangan lupa like videonya juga ya. Yang kedua, ketik pesan dengan format daftar pelatihan dan nama lengkap. Yang ketiga, setelah itu saksikan video ini dengan selesai dan temukan 8 kata kunci yang terdapat di dalam video ini. Kemudian gabungkan 8 kata kunci tersebut menjadi sebuah kalimat. Setelah itu kirimkan kalimatnya ke nomor WA panitia yakni di 0821 8687 4124. Dan mohon perhatiannya, dilarang keras menginformasikan 8 kata kunci tersebut ke peserta yang lainnya. Kemudian yang terakhir, sebagai salah satu syarat penting untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, silakan salin link video pelatihan ini ke 2 grup WhatsApp kalian atau ke 5 kontak WhatsApp kalian. Kemudian kirimkan juga bukti share tersebut ke nomor WA panitia di 0821 8687 4124. Adapun sertifikat akan dikirimkan melalui WhatsApp setelah kalian mengirimkan bukti screenshot tersebut. Untuk itu, langsung saja kita saksikan video pelatihan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aryan Haris, Personal Trainer Muda Indonesia. Sobat muda, kali ini saya akan membahas seputar berkas-berkas kerja apa saja yang perlu kita siapkan saat kita melamar kerja. Secara umum di sini saya akan informasikan ke sobat muda, berkas kerja itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada berkas utama yang merupakan berkas yang wajib kita lampirkan, dan yang kedua itu ada yang dinamakan dengan berkas tambahan, di mana ini merupakan berkas yang harus kita lampirkan berdasarkan permintaan langsung dari perusahaan, dan yang ketiga itu adalah berkas pendamping atau berkas pendukung untuk penambah nilai poin dari seluruh berkas kerja yang kita masukkan pada saat kita melamar kerja. Yang pertama itu adalah berkas utama. Seperti yang saya jelaskan di awal, berkas utama itu adalah berkas-berkas yang harus kita siapkan dan wajib untuk kita lampirkan. Apa saja? Terdiri dari surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, kemudian fotokopi ijazah terakhir, lengkap dengan transkrip nilai, dan juga kartu identitas atau KTP beserta dengan pas foto terbaru kita ukuran 4x6. Ini banyak sekali yang masuk ke saya, apakah surat lamaran kerja ini baiknya ditulis tangan atau diketik? Sebelum kalian memutuskan untuk ditulis tangan atau diketik, ada baiknya pahami dulu info lowongan kerja yang diinfokan oleh perusahaan. Biasanya kan perusahaan akan menginformasikan mengenai info lowongan kerja dari perusahaan mereka. Nah, itu kita baca baik-baik, kita pahami maksudnya. Kalau tidak ada ketentuan harus ditulis tangan surat lamaran kerja, maka sebaiknya Anda ketik menggunakan komputer yang menginformasikan kita mengikuti perkembangan teknologi yang diharapkan oleh perusahaan saat ini. Kemudian yang kedua itu adalah ditulis tangan kalau berdasarkan permintaan yang tercantum dari pihak perusahaan, wajib ditulis tangan untuk surat lamaran kerja, maka Anda tulis tangan. Nah, kalau berbicara masalah surat lamaran kerja yang baik, yang benar itu seperti apa, nanti di video berikutnya akan saya buat lagi ya, mengenai penjelasan lebih rinci tips-tips dalam membuat surat lamaran kerja yang menarik dan CV yang powerful. Daftar hidup atau biasa disebut dengan istilah kurikulum vitae atau CV, ini saya menganalogikannya seperti brosur. Ya teman-teman ya, yang namanya brosur itu pasti hal-hal terbaik yang dicantumkan dari sebuah produk tersebut. Yang bertujuan adalah untuk daya tarik sehingga orang mau beli produknya. Sama seperti kita ingin melamar kerja, daftar riwayat hidup itu jangan asal-asalan karena itu adalah bagian dari kemampuan yang kita miliki. Informasikan kita memiliki kemampuan itu apa aja.
ya, siapa kita? Karena perusahaan pengen tahu melalui 1 lembar atau 2 lembar daftar riwayat hidup mengenai riwayat kalian gitu. Mulai dari pendidikan, mulai dari pengalaman. Kalau memang Anda punya pengalaman kerja, silahkan Anda cantumkan. Pengalaman magang Anda silahkan cantumkan. Pengalaman organisasi, prestasi, dan sebagainya. Semua hal-hal terbaik mengenai diri kita, lampirkan di CV. Surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup itu sebaiknya tidak ada yang ditandatangani di atas materai ya. Kalau untuk surat lamaran kerja itu silahkan Anda tanda tangan, tapi nggak usah ditambahkan dengan materai. Tapi kalau untuk daftar riwayat hidup sebaiknya tidak ada tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas tersebut. Karena kan sebuah brosur ya. Jadi analogika berpikirnya seperti itu. Sampai di sini setuju ya dengan saya ya? Oke. Nah, ini buat sobat muda, kalian yang tahun ini lulus sekolah ataupun wisuda tahun ini, saya sarankan kalau memang belum memiliki ijazah atau ijazahnya belum terbit, lebih baik diganti dengan menggunakan surat keterangan kelulusan yang bisa kita dapatkan di sekolah ataupun di kampus. Yang menginformasikan di dalamnya itu adalah ijazah kita itu masih dalam proses penerbitan. Seperti itu. Nah, kalau KTP-nya itu belum jadi, itu bisa kok diganti dengan menggunakan surat keterangan dari Discapil yang informasikan bahwa KTP kita masih dalam proses penerbitan. Cukup itu difotokopi aja. Nah, di sini juga saya mau informasikan kartu tanda penduduk atau kartu identitas itu adalah KTP dan bukan akte kelahiran. Jadi jangan ditambah-tambahkan hal yang nggak penting seperti akte kelahiran. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena masih banyak temuan-temuan saya mengenai surat lamaran kerja yang dilampirkan berkasnya itu salah satunya akte kelahiran. Akte kelahiran simpan aja deh, nggak usah ditambahkan. Begitu pula dengan kartu keluarga. Kalau pihak perusahaan tidak minta untuk dilampirkan kartu keluarga, saran saya jangan tambahkan fotokopi kartu keluarga Anda. Karena itu adalah privasi keluarga kita sebenarnya. Kalau kartu keluarga itu jatuh di tangan orang yang salah, itu bisa disalahgunakan. Anda mau menuntut siapa? Jadi lebih baik kita simpan kalau memang tidak diminta oleh pihak perusahaan. Biasanya, ini sekedar menginformasikan, biasanya kami akan minta kartu keluarga atau fotokopi kartu keluarga untuk kepentingan asuransi kerja. Biasanya seperti itu. Berkas tambahan ini adalah berkas yang harus kita lengkapi atas dasar permintaan perusahaan. Apa contohnya? Surat keterangan berkelakuan baik, atau biasa surat keterangan catatan polisian ya, SKCK. Nah, kita biasa membuatnya di kantor polisian. Dan yang kedua itu adalah surat keterangan kesehatan, dan kita mintanya itu bisa di rumah sakit ataupun di puskesmas terdekat. Kemudian yang ketiga, NPWP. Jika memang ada perusahaan yang minta dilampirkan NPWP, maka kita wajib buat di kantor perpajakan. Seperti itu ya. Dan kemudian biasanya ada juga yang menambahkan kartu keluarga. Nah, kalau memang itu berdasarkan permintaan oleh pihak perusahaan, maka Anda lampirkan fotokopi kartu keluarga. Dan yang terakhir itu adalah SIM. Biasanya dari pihak perusahaan menginginkan kita mampu mengendarai sebuah kendaraan dan dibuktikan dengan kepemilikan SIM. Nah, jadi kalau Anda sudah punya SIM, lebih baik itu Anda lampirkan. Nah, biasanya nih kalau itu berkas tambahan yang diminta oleh pihak perusahaan, lantas kita tidak lampirkan, maka nanti akan mempengaruhi pada penseleksian berkas kerja. Berkas pendukung ini adalah merupakan berkas pendamping yang sengaja kita tambahkan sebagai nilai tambah dari pemberkasan kerja kita yang ada. Biasanya berkas-berkas pendamping ini itu seperti piagam-piagam penghargaan, kemudian sertifikat-sertifikat pelatihan yang relevan dengan dunia kerja. Itu bahasan saya. Dari ketiga berkas tadi yang sudah saya infokan, baik itu berkas utama, berkas tambahan, dan berkas pendukung, dari ketiga ini mana sih yang memiliki bobot penilaian yang paling tinggi sebenarnya? Biasanya HRD itu akan jeli melihat dari yang ketiga, yakni berkas pendukung yang kita punya apa saja. Apakah Anda memiliki sertifikat-sertifikat pelatihan dunia kerja yang mendukung keahlian Anda, atau kursus ya, ataupun misalkan piagam-piagam penghargaan yang di dalamnya itu ada nilai kompetisi secara nasional mungkin, atau mungkin ditambahkan dengan sertifikat-sertifikat dari seminar-seminar yang menginformasikan Anda juga mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan seminar tersebut. Ya, bisa juga melalui piagam-piagam penghargaan dari organisasi ya. Tapi itu semuanya yang relevan dengan dunia kerja, yang menginformasikan mungkin kalian memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian memiliki tingkat kemandirian, dan yang ketiga itu memiliki tingkat kemampuan dalam keahlian yang kalian miliki saat ini.
Kalau ketiga berkas tadi sudah kita miliki, mulai dari berkas utama, kemudian kita tambahkan dengan berkas tambahan, dan yang ketiga itu adalah berkas-berkas pendukung, maka saatnya kita masukkan berkas itu dengan cara diklip semuanya, kemudian masukkan dalam amplop coklat. Dimana di sini saya informasikan di bagian halaman depan amplop coklat, tuliskan atau cantumkan nama perusahaan yang kita tuju. Dan di sampingnya lagi atau di sebelahnya kita bisa informasikan mengenai identitas kita, nama pengirim, nama lengkap yang jelas, beserta dengan nomor handphone yang aktif yang bisa dapat dihubungi sewaktu-waktu. Cara membuat surat lamaran kerja. Sobat muda, dari dalam membuat surat lamaran kerja itu seperti yang kita ketahui bisa ditulis tangan dan bisa juga diketik. Nah, tergantung dari kemampuan Anda dan juga tergantung dari profil perusahaan yang akan kita tuju. Nah, di sini saya akan contohkan bentuk surat lamaran kerja yang diketik. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk sobat muda, format ini juga bisa kalian gunakan bagi kalian yang ingin membuat surat lamaran kerja dengan cara tulis tangan. Apabila kalian tulis tangan ataupun diketik, maka jangan pernah melebihi satu lembar kertas portofolio bergaris ataupun satu lembar kertas HVS. Poin-poin yang harus diinformasikan di dalam surat lamaran kerja itu apa aja sih? Poin pertama itu adalah cantumkan tempat dan juga tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat lamaran kerja ini. Kemudian ditujukan kepada siapa, dan jangan lupa cantumkan nama perusahaan yang benar. Berikutnya itu adalah buatlah satu buah kalimat pembuka yang singkat, padat, dan menceritakan mengenai posisi yang Anda lamar. Contoh, sehubungan dengan dibukanya lowongan kerja di PT Maju Terus Pantang Mundur, maka dengan ini saya bermaksud mengajukan permohonan untuk bergabung sebagai staf accounting atau sebagai staf karyawan lainnya yang saat ini dibutuhkan. Setelah sobat muda buat kalimat pembukanya, maka informasikan mengenai identitas atau biodata mengenai diri kita. Di antaranya jangan lupa cantumkan nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, alamat. Nah, di sini saya garis bawahi dulu untuk alamat. Jika sobat muda itu alamatnya sesuai KTP, maka langsung dituliskan seperti contoh. Akan tetapi apabila sobat muda itu alamatnya berbeda dengan KTP, maka pastikan kita mencantumkan dua alamat. Yang alamat pertama kita tambahkan yakni alamat KTP, dan yang kedua itu adalah alamat sekarang. Sampai di sini? Oke ya sobat muda. Nah, sekarang selanjutnya itu adalah cantumkan pendidikan terakhir kita, kemudian nomor handphone dan WA yang bisa dihubungi. Setelah kita informasikan mengenai biodata diri kita, maka informasikan pula berkas apa yang akan kita lampirkan. Seperti contoh, adapun sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini saya lampirkan 1. Daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Kemudian yang kedua, 1 lembar fotokopi KTP, ini wajib ya sobat muda. Yang ketiga, 1 lembar fotokopi SIM jika ada. Yang keempat, 1 lembar fotokopi ijazah terakhir. Yang kelima, 1 lembar fotokopi transkrip nilai. Dan yang lain sebagainya itu adalah mengenai sertifikat-sertifikat dan piagam-piagam penghargaan yang relevan dengan dunia kerja. Serta tambahkan pula pas foto terbaru ukurannya 4x6, jumlahnya cukup 1 atau 2 lembar. Sampai di sini, berikutnya kita tutup surat ini dengan kalimat penutup yang singkat, padat, dan jelas. Demikian permohonan ini saya ajukan, besar harapan saya agar dapat segera bergabung di perusahaan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk ditandatangani menggunakan polpen berwarna hitam. Nah, sobat muda, ini adalah sebagai contoh simple. Kalian nanti boleh kembangkan sendiri dan disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Contoh misalkan teman-teman pengennya itu buat surat lamaran kerja menggunakan tulisan tangan. Maka ini juga bisa dijadikan sebagai acuan format. Tapi pesan saya tidak perlu ditambahkan mengenai kop surat. Dan khusus kalian yang ingin membuat surat lamaran kerja didesain menggunakan komputerisasi, maka pesan saya itu adalah tambahkan kop surat yang kita informasikan dimulai dari nama lengkap, alamat, kemudian nomor handphone dan email yang aktif. Jika sudah cukup jelas, maka kita langsung membahas mengenai bagaimana membuat daftar riwayat hidup yang benar. Sobat muda, untuk membuat daftar riwayat hidup, ada beberapa poin yang perlu kita cantumkan. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau mengingatkan dulu, daftar riwayat hidup ini adalah sebuah brosur diri kita. Semua tentang hal positif, kemampuan, apapun yang kita miliki, harus kita tuangkan di dalam daftar hidup.
Semakin banyak kemampuan yang kita cantumkan, maka pasti akan lebih tinggi pula penilaian poin yang akan Anda dapatkan yang akan dinilai dari perusahaan. Untuk itu, poinnya apa saja yang harus kita cantumkan? Yang pertama itu adalah cantumkan data pribadi. Tapi jangan lupa crop sebuah foto, setelah itu di sampingnya kita boleh tambahkan mengenai identitas diri kita, mulai dari nama lengkap sampai dengan email. Khusus untuk foto, pastikan ini adalah foto terbaru yang kita miliki. Setelah itu, pisahkan antara pendidikan formal dan informal. Khusus untuk format penulisan pendidikan, pastikan pendidikan akhir itu letaknya di paling atas dan pendidikan awal itu letaknya yang paling bawah. Khusus untuk penggunaan tahun tidak usah dijabarkan, cukup tulis atau cantumkan tahun kelulusan terakhir. Nah, kalau untuk pendidikan informal itu adalah pendidikan yang kita tempuh di luar dari sekolah. Contohnya seperti kursus dan juga pelatihan. Apakah itu pernah kursus komputer, kursus bahasa Inggris, pelatihan dunia kerja, dan lain sebagainya. Setelah kita menceritakan mengenai data pribadi, pendidikan formal dan informal, selanjutnya kita ceritakan kualifikasi yang kita miliki. Untuk poin yang pertama, itu seperti kata jujur, disiplin, loyalitas tinggi, bekerja keras, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Kalimat pertama itu menginformasikan Anda termasuk pribadi yang mandiri. Jadi saran saya tidak ada yang salah jika Anda mencantumkan kalimat yang pertama. Yang kedua, cantumkan pula bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mampu bekerja dengan tim dan siap bekerja berdasarkan target. Poin ketiga ini itu artinya adalah Anda mampu beradaptasi. Yang keempat, siap ditempatkan untuk area kerja di seluruh Indonesia, menginformasikan antusias dan juga kesiapan Anda. Yang terakhir, jangan lupa ceritakan keahlian ataupun kemampuan yang kita miliki, seperti contoh menguasai komputer, kemudian menguasai bahasa asing. Nah, khusus untuk masalah keahlian, saran saya agar teman-teman semuanya dapat perhatian lebih dari HRD, maka jangan terlalu detail di dalam menuliskan keahlian yang kita miliki. Hal ini tujuannya adalah untuk mempermudah Anda bersaing dengan keahlian-keahlian yang lebih baik di luar sana. Contoh, saya menguasai Microsoft Office. Apabila di sini saya cantumkan menguasai Microsoft Office, maka kemungkinan besar saya akan kalah dengan keahlian yang lebih daripada itu yang dimiliki oleh orang lain. Contoh misalkan editing video. Sudah jelas HRD akan melirik yang editing video dibandingkan Office. Alasannya adalah kalau video, editing video sudah pasti bisa Office. Tapi kalau yang Office belum tentu bisa video editing. Untuk tidak kalah dalam bersaing, Anda sekalipun yang hanya menguasai Microsoft Office, pastikan kita mencantum dengan kalimat yang luas dan umum. Contohnya, menguasai komputer. Yang kita ketahui kalau komputer itu ilmunya luas. Dan jelaskan ini pada saat kapan? Bukan di daftar riwayat hidup, melainkan jelaskan secara detail itu pada saat kita berhadapan dengan HRD, yakni pada saat interview kerja. Bagaimana dengan prestasi dan pengalaman organisasi ataupun pengalaman kerja? Nah, di sini, jika teman-teman sobat muda itu punya prestasi yang harus kalian cantumkan, maka pesan saya cantumkan di daftar riwayat hidup. Untuk daftar riwayat hidup ini boleh lebih daripada 1 lembar. Ya, kalau memang yang kita cantumkan itu memuat poin-poin yang nilai jualnya tinggi. Mungkin sobat muda pernah mengikuti program atau kegiatan-kegiatan organisasi, maka itu juga perlu kita tambahkan, di mana banyak manfaat positif dari kegiatan-kegiatan atau organisasi. Di antaranya secara tidak langsung membentuk jiwa kepemimpinan. Hal poin itulah yang akan diukur atau dinilai dari HRD. Jadi, bagi kalian yang punya prestasi dan pengalaman organisasi, silahkan dicantumkan. Berikutnya, masalah pengalaman kerja. Jika sobat muda punya pengalaman kerja, maka silahkan kalian cantumkan. Tapi bagaimana kalau tidak punya? Maka pengalaman kerja, khusus poin ini dihapus saja. Terus bagaimana dengan magang? Magang jangan dicantumkan di pendidikan informal, melainkan magang kita cantumkan di pengalaman kerja. Ceritakan tahun berapa kalian pernah magang dan di perusahaan apa. Akan jauh lebih baik kalau Anda ceritakan job desk-nya yang pernah kalian lakukan pada saat magang itu apa saja. Sahabat muda, daftar riwayat hidup tidak ditandatangani seperti surat lamaran kerja. Alasannya adalah daftar riwayat hidup ini bukanlah surat permohonan ataupun surat pengajuan. Ini adalah sebuah brosur yang menceritakan kemampuan terbaik yang kita miliki. Yang pertama itu adalah kesalahan di dalam menulis nama perusahaan.
hal ini masalah sepele, tapi bisa berbuah fatal. Kenapa tidak? Kalau seandainya HRD-nya seperti saya, Anda salah tulis 1 atau 2 huruf, no problem lah, saya masih bisa menghargai itu. Tapi kalau seandainya seperti kasus seperti ini, Anda tujuannya adalah sebenarnya ingin melamar di perusahaan A, tapi entah kenapa Anda mengantarkan lamaran berkas kerja Anda itu di perusahaan B. Apesnya lagi, ternyata antara perusahaan A dan perusahaan B itu saling bersaing. Siapa yang harus kita salahkan? Gak mungkin kita datang kembali ke perusahaan B, kita ambil, kemudian masukkan lagi di perusahaan A. Atau kita salah di dalam menuliskan nama perusahaan, kemudian kita minta kembali ke perusahaan, kemudian kita perbaiki. Ini bukan ujian sekolah, sobat muda. Yang mungkin saja gagal, kita bisa perbaiki lagi. Ada kata remedial. Tapi kalau di dunia kerja tidak ada. Anda salah dalam menulis surat lamaran pekerjaan, nah itu akan berbuah fatal sekali ya. Untuk itu harapan saya, biasakan sebelum kita melamar pekerjaan, mengantar berkas ke perusahaan, kita koreksi dulu. Sekalipun Anda punya tujuan ingin menyebarkan berkas lamaran kerja Anda di beberapa perusahaan, cross-check dulu satu persatu. Mulai dari nama perusahaannya hingga alamat yang dituju. Jangan sampai Anda salah sasaran. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pelamar kerja yang kedua itu adalah tidak mencantumkan posisi kerja yang diinginkan. Bagaimana HRD bisa tahu Anda mau kerja di bagian apa atau di bidang apa? Kami bukan paranormal yang bisa melakukan telepati, ya, sehingga kami tahu, oh dia nggak mencantumkan lamaran pekerjaan. Mungkin saja dia ingin melamar kerjaan di bidang cleaning service, karena itu kan juga karyawan. Security itu kan juga karyawan, bahkan tukang kebun pun juga karyawan. Nah, sebagai pelamar kerja yang profesional, harusnya Anda tidak melupakan itu. Posisi yang Anda inginkan itu tentukan. Nah, misalkan nih kasusnya, Pak, saya ingin melamar kerja, tapi di perusahaan tersebut membuka lowongan kerja lebih dari 1. Sementara saya khawatir kalau posisi yang saya cantumkan, ya, itu sudah terisi. Berarti sia-sia dong lamaran pekerjaan saya. Sementara saya juga tertarik untuk bisa mengisi di posisi-posisi yang lainnya. Nah, itu mudah, sob. Kalian tinggal tambahkan ya di lamaran pekerjaan kalian dengan kalimat seperti ini. Dengan ini saya mengajukan diri untuk dapat bergabung sebagai customer service atau posisi lainnya yang saat ini sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga kalau seandainya posisi utama yang kalian cantumkan itu tidak ada kesempatan atau sudah terisi oleh orang lain, kalian juga bisa menempati posisi yang lainnya sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan saat itu. Oke, sobat muda? Sekarang kita bahas kesalahan yang sering dilakukan oleh pelamar kerja yang ketiga. Apa itu? Tidak melampirkan foto, atau foto yang dilampirkan ternyata tidak mendukung profesional dalam melamar pekerjaan. Bagi kalian, pastikan pada saat melampirkan foto ya sesuai dengan ukuran profesional. Jangan melampirkan yang ukuran 2x3 atau 3x4. Tapi untuk saat ini itu 4x6 itu sudah standar. Jangan pula 10R sementara perusahaannya nggak minta. Dan jangan juga untuk foto itu kita berikan yang foto ijazah. Kalau foto-foto seperti itu menunjukkan Anda belum memiliki kesiapan untuk bisa terjun ke dunia kerja. Minimal laki-laki Anda gunakan jas, perempuan minimal Anda menggunakan blazer. Itu sudah mencerminkan profesional Anda. Sampai di sini sobat muda. Kesalahan yang keempat itu adalah banyaknya surat lamaran kerja yang ditulis dengan menggunakan tulisan tangan. Di pembahasan saya sebelumnya itu sudah saya informasikan bahwa kita bisa menulis surat lamaran kerja ataupun diketik menggunakan komputerisasi itu dilihat daripada profil perusahaan yang kita tuju. Kalau perusahaan itu skalanya nasional, bahkan prestasinya sampai internasional, berarti perusahaan bonafit, perusahaan itu skalanya besar. Kalau ada perusahaan besar seperti itu, otomatis dia akan mencari orang-orang yang kompeten. Nah, untuk menginformasikan Anda memenuhi kualifikasi tersebut, minimal cerminkan dari kemampuan Anda. Ya, kita menggunakan komputerisasi dalam mendesain surat lamaran kerja. Hal ini positif. Yang pertama itu adalah Anda menginformasikan kalau Anda menguasai teknologi khususnya di komputerisasi. Dan yang kedua itu adalah menghindari adanya coretan-coretan. Jadi kadang ada juga yang membuat surat lamaran kerja ditulis tangan yang kita sendiri HRD-nya tuh nggak sanggup baca. HRD ini bukan dokter sobat muda. Jadi itu solusi buat permasalahan yang keempat. Kita langsung bahas ke permasalahan yang kelima. Yang sering dilakukan oleh pelamar kerja yaitu tidak mencantumkan nomor handphone ataupun email. Atau mungkin dia mencantumkan nomor telepon tapi tidak aktif. Sobat muda, ini kita bukan seperti zaman dulu yang kalau pemanggilan interview itu kita bisa melalui kirim pos atau kirim surat. Saat ini udah zaman berkembang. Kita bisa menghubungi untuk pemanggilan interview kerja itu dengan menggunakan teknologi minimal email. Mas, pastikan di surat lamaran kerja Anda cantumkan email Anda.
Tapi ya pesan saya, email itu yang profesional, jangan alay bin lebay. Paham ya maksud saya ya? Yang menunjukkan etika Anda lah, etika Anda dalam menginformasikan email. Minimal itu ya, email itu mencantumkan identitas diri Anda atau identitas nama Anda. Contoh misalkan saya Aryan Haris, ya Aryan Haris 06@gmail.com, sehingga orang tahu kalau itu adalah email saya. Seperti itu sahabat muda. Nah, untuk nomor handphone tadi, ya permasalahan di nomor handphone. Kalau untuk antisipasinya Pak, saya ingin mencantumkan 2 nomor handphone, boleh nggak sih? Sah-sah aja. Tapi dengan catatan, kalau memang nomor satunya itu nggak aktif, pastikan yang satunya aktif. Jadi boleh nggak sih cantumkan selain nomor kita cantumkan nomor orang tua kita mungkin? Ya kalau orang tua kita punya nomor handphone ya pasti selalu aktif dan bisa menghubungkan kapanpun dengan kita, ya nggak masalah. Ya, silakan Anda cantumkan. Itu solusi buat yang kelima. Sekarang permasalahan yang keenam itu adalah berkas lamaran kerja yang tidak mendukung ataupun banyak pelamar kerja yang tidak mencantumkan dokumen-dokumen yang diharapkan oleh perusahaan. Seperti yang saya bahas di materi saya sebelumnya, bahwa pemberkasan kerja itu meliputi ada 3. Ya, ada yang dinamakan berkas utama, kemudian ada berkas tambahan, dan yang ketiga itu adalah berkas pendukung. Dari ketiga-tiganya ini kita bisa masukkan semuanya di dalam berkas lamaran kerja mengikuti atas dasar prosedur ya atau permintaan dari pihak perusahaan. Kalau yang seperti berkas utama, itu jangan sampai tidak dicantumkan. Ini fatal. Apa itu contohnya? Ya, fotokopi ijazah, transkrip nilai, kemudian fotokopi KTP, pas foto terbaru. Nah, itu adalah berkas utama dan itu wajib dan harus ada. Kita masuk ke permasalahan yang ketujuh. Apa itu permasalahan yang ketujuh? Punya sih daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, tapi formatnya standar. Artinya dalam standar ini adalah seperti yang saya informasikan sebelum-sebelumnya, bahwa CV atau daftar hidup itu adalah sebuah brosur diri kita yang harus kita desain semenarik mungkin. Pastikan pada saat CV itu di tangan oleh HRD atau dibaca oleh siapapun, mereka itu tertarik. Sama halnya seperti brosur-brosur di luar sana, ya. Jadi kalau memang seandainya Anda punya daftar hidup tapi formatnya masih standar atau mungkin ditulis tangan sehingga tidak ada nilai jual, HRD atau siapapun yang membaca tidak percaya dengan Anda. Jadi yakinkan kemampuan kita dengan kita cantumkan sebaik mungkin mengenai diri kita, kemampuan kita di dalam daftar riwayat hidup tersebut. Kita bahas yang ke-8. Apa itu yang ke-8? Tidak mencantumkan tanda tangan di dalam surat lamaran kerja. Hal ini simple tapi fatal kalau Anda tidak melakukannya. Kenapa? Mengartikan Anda tidak paham apa sih maksud daripada surat lamaran kerja. Dan mungkin saja dari tanda tangan yang kalian bumbui itu ada beberapa HRD yang sengaja melihat untuk memberikan penilaian terhadap pendekatan kepribadian Anda. Jadi pesan saya, surat lamaran kerja jangan tidak ditandatangani tapi menggunakan pulpen warna hitam dan hindari menggunakan pulpen selain warna itu, apalagi pensil. Jangan. Oke sahabat muda, kita bahas yang ke-9. Untuk kesalahan yang ke-9 ini mungkin tergolong jarang, tapi saya selaku HRD pernah mendapatkan kasus seperti ini. Apa itu? Menuliskan kisaran gaji di dalam surat lamaran kerja. Oh my god. Belum juga kerja tapi sudah minta gaji duluan. Ini sebenarnya dia mau kerja apa mau ngerampok gitu loh, atau mau memastikan kalau nanti diterima benar-benar dia bisa mendapatkan gaji. Stop berbicara uang di awal. Kenapa? Karena kalau berbicara masalah penggajian, masalah negosiasi tentang hal itu akan kita bicarakan pada saat interview. Jadi kalau masih awal, ya sudah, jangan dulu dibahas tentang permasalahan gaji. Kita bahas yang terakhir, yang ke-10. Apa itu? Tidak mencantumkan apapun dalam amplop surat lamaran kerja. Anda mengirimkan surat lamaran kerja tersebut ke siapa? Kita nggak pernah tahu, HRD juga nggak punya hak untuk membuka itu. Ya siapa tahu di dalamnya itu ada uang. Pastikan sebagai pelamar kerja yang memiliki etika profesional, kalian cantumkan beberapa poin yang ada di dalam atau yang ada di halaman depan amplop coklat ya, atau amplop surat lamaran kerja. Apa aja yang kita cantumkan? Cantumkan mulai dari perihal nama perusahaan yang kalian tuju dan tambahkan juga posisi. Dan jangan lupa Anda juga tambahkan beberapa poin diantaranya nama pengirim atau nama kalian, ditambahkan nomor handphone yang aktif yang bisa dihubungi sewaktu-waktu. Pertama-tama teman-teman itu harus siapkan amplop dulu ya, amplop coklat seperti ini. Tapi untuk bagian atas itu kalian siapkan atau kalian tuliskan atau kalian ketikkan nama lengkap kalian, ditambahkan dengan nomor handphone yang bisa dihubungi. Dan di bagian pojok kiri itu kalian tambahkan mengenai
posisi kerja yang akan kalian lamar. Dan yang bagian paling bawah itu adalah nama perusahaan yang akan kita tuju. Seperti itu ya. Sekarang kita akan masuk bagaimana menyusun berkas kerja wajib. Berkas kerja wajib itu terdiri dari apa saja? Yang pertama itu adalah foto, di mana foto ini itu ukurannya cukup 4x6, jumlahnya juga 1 lembar. Kalau tidak diminta jumlahnya berapa lembar, maka etikanya kita harus cantumkan 1 lembar saja. Sekali lagi saya mengingatkan, ini wajib. Kemudian yang kedua itu adalah KTP, ya, KTP dengan dengan ukuran sesuai dengan aslinya. Jadi nggak usah dibuat yang diperbesar, kemudian ataupun di fotokopi bolak-balik, cukup bagian halaman, bagian depannya saja maksud saya. Oke ya teman-teman ya. Selanjutnya itu adalah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae atau CV. Ini wajib harus ada. Kemudian cover letter atau surat lamaran kerja ya. Berikutnya itu adalah ijazah, transkrip nilai. Nah, ini cara menyusunnya itu bagaimana? Pertama-tama daftar riwayat hidup atau CV atau kurikulum vitae ini kita letakkan paling atas. Setelah itu di bagian bawah itu kita letakkan surat lamaran kerja atau cover letter. Dan ini kita letakkan paling di bawah setelah CV. Dan yang ketiga itu adalah ijazah. Ya, ijazah ini kita letakkan paling bawah seperti ini. Disusul dengan transkrip nilai. Seperti ini. Nah, terus yang KTP tadi bagaimana? Untuk KTP dan juga foto itu kita letakkan di bagian pojok atas halaman paling depan seperti ini. Dan jangan lupa untuk diklip agar tidak kocar-kacir berkasnya seperti ini contohnya. Nah, ya. Ini belum selesai. Kenapa? Karena ini baru berkas kerja wajib. Bagaimana dengan berkas kerja tambahan? Kalau misalkan dari pihak perusahaannya itu minta harus melampirkan surat keterangan kesehatan atau surat berkelakuan baik. Kalau memang perusahaan itu minta, maka itu wajib. Ya, artinya adalah harus kita lampirkan sesuai dari perintah ataupun permintaan perusahaan. Tapi kalau misalkan dari pihak perusahaannya itu tidak menginformasikan dan kalian ternyata memiliki berkas-berkas seperti yang saya sebutkan tadi, maka boleh kalian tambahkan, ya, boleh kalian tambahkan sendiri. Tapi bagi kalian yang belum punya, baik itu surat kesehatan maupun surat berkelakuan baik, itu maka tidak apa-apa atau tidak masalah kalau Anda tidak lampirkan. Sampai di sini, oke ya. Nah, sekarang cara menyusunnya itu gimana? Kita lihat lagi dari berkas yang sudah kita susun, ya ini berkas wajib tadi. Di bagian belakangnya itu kita tambahkan surat kelakuan baik, ya. Setelah itu surat keterangan kesehatan, dan jangan lupa disatukan lagi seperti ini. Oke ya. Jadi satu kesatuan. Nah, sekarang bagaimana dengan berkas pendukung? Berkas pendukung itu terdiri dari piagam-piagam, sertifikat-sertifikat pelatihan, ataupun surat-surat pengalaman kerja yang kita miliki. Maka itu cukup kita letakkan, kita susun ya. Kita letakkan di bagian paling belakang dari berkas kerja yang pertama tadi. Seperti ini, ya. Kita letakkan bagian belakang dan kita rapikan. Jangan lupa dirapikan. Setelah itu diklip atau digabungkan menjadi satu kesatuan semuanya. Terakhir, kalau sudah seperti ini, kita masukkan berkas lamaran kerja ini di dalam amplop coklat. Setelah itu, serahkan. Tapi saya ingatkan kembali buat teman-teman, ada baiknya sebelum kalian serahkan berkas tersebut, kita perhatikan dulu. Jangan sampai terburu-buru, tergesa-gesa, akhirnya dari berkas yang memang diminta oleh perusahaan, kita nggak lampirkan. Nah, itu maka akan berakibat fatal buat kita. Demikian. Demikian video pelatihan kali ini, dan bagi kalian yang sudah menemukan 8 kata kunci yang terdapat dalam video ini, silahkan digabungkan menjadi satu buah kalimat kemudian kirimkan ke nomor WhatsApp panitia yakni di 0821 8687 4124.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, semoga sukses dan selalu berjaya. Saya Aryan Haris beserta panitia yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.